Intinya adalah, apakah kau mendengarkan Tuhan atau pastor? Tentu saja Tuhan. Maka itulah yang terpenting. Keluargaku telah percaya kepada Tuhan turun-temurun. Bukankah menerima Tuhan yang Maha Kuasa berarti mengkhianati Tuhan Yesus? Iya. Apa Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus itu satu Tuhan? Ini tidak sulit untuk dijawab. Mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa agar semuanya jelas. Iya. Baiklah. Mari kita duduk dan bicara. Bagus. Aku akan memanggil yang lain. Baiklah. Silakan duduk. Pekerjaan Yesus merepresentasikan nama Yesus dan zaman kasih karunia. Sedangkan pekerjaan Yahweh merepresentasikan Yahweh dan zaman hukum Taurat. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan satu roh di dua zaman yang berbeda. Mereka disebut dengan dua nama, tapi roh yang sama itu selesaikan kedua pekerjaan, dan pekerjaan itu terus berjalan. Karena nama dan pekerjaannya berbeda, zamannya pun berbeda. Saat Yahweh datang, itulah zaman Yahweh. Saat Yesus datang, itulah zaman Yesus. Setiap kedatangannya, Tuhan disebut dengan satu nama. Dia merepresentasikan satu zaman, dan dia memulai jalan yang baru. Di tiap jalan yang baru, dia gunakan nama baru, yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang. Dan pekerjaannya tidak pernah berhenti. Dari pekerjaan Yahweh hingga Yesus, dari pekerjaan Yesus hingga saat ini, ketiga tahap ini mencakup keseluruhan pengelolaan Tuhan, dan semuanya merupakan pekerjaan satu roh. Sejak penciptaan dunia, Tuhan selalu bekerja mengelola umat manusia. Dialah yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Dan dialah yang memulai zaman dan mengakhiri zaman. Ketiga tahap pekerjaan tersebut di zaman dan lokasi yang berbeda. Tidak salah lagi itu pekerjaan dari satu roh. Semua orang yang memisahkan ketiga tahap ini bertentangan dengan Tuhan. Sekarang engkau harus memahami bahwa semua pekerjaan dari pertama hingga sekarang itu pekerjaan satu Tuhan. Pekerjaan satu roh tentang ini tentu tidak ada keraguan. Amin. Ya, Tuhan memakai nama baru dan melakukan pekerjaan baru di tiap zaman. Itu benar-benar misteri. Iya, Ibu, benar. Ini sangat baru. Iya. Sekarang kau mengerti? Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus adalah satu Tuhan. Keduanya roh Tuhan yang mengenakan daging berbeda untuk bekerja. Roh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa saat ini. Tubuh mereka berbeda, tapi rohnya sama, Tuhan yang sama. Pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia terdiri dari tiga tahap. Pada zaman hukum Taurat, Yahweh mengeluarkan hukum dan perintah untuk memimpin manusia di bumi. Pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Roh Tuhan Yesus adalah Yahweh. Tuhan Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang datang untuk melakukan pekerjaannya. Bukankah Yahweh dan Yesus adalah satu Tuhan? Iya. Iya. Apakah menerima Tuhan Yesus mengkhianati Yahweh? Tidak. 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 Jadi kita yakin Tuhan yang sama bekerja pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Tuhan Yesus bernubuat dia akan datang kembali pada akhir zaman. Ini adalah Tuhan kebenaran yang muncul untuk membimbing kita ke dalam semua kebenaran. Kini Tuhan yang Maha Kuasa telah datang. Dia ungkapkan jutaan firman kebenaran dan sedang lakukan penghakiman pada akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa adalah penampakan Tuhan kebenaran. Amin. Amin. Jadi, bukankah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus adalah sama? Iya. Iya. Apa kau akan mengatakan, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa berarti mengkhianati Tuhan Yesus? Tidak. Tidak. Bukan. Dari zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, hingga sekarang zaman kerajaan, hanya satu Tuhan yang bekerja. Yahweh, Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu Tuhan. Nama Tuhan telah berubah, tapi rohnya tetap sama.
Dengan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita menyambut Tuhan Yesus. Jika tidak menerima Tuhan yang Maha Kuasa, itu berarti mengkhianati Tuhan Yesus. Aku paham. Kini aku mengerti. Yahweh berinkarnasi sebagai Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus kembali dan memakai nama lain, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi itu Tuhan yang sama. Iya. Iya. Ternyata Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar Tuhan Yesus yang kembali. Benar. Iya. Kita takut mempercayai hal yang salah. Bodoh sekali. Iya. Jika tak menerima Tuhan yang Maha Kuasa, membaca kitab suci sepanjang hidup kita, pada akhirnya kita akan disingkirkan oleh Tuhan. Iya. Iya. Kita harus segera menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, Iya, tentu juga saja. Aku juga menerima dia. Aku juga.